Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-95. Dari gereja pusat kita memberikan tema bertambah lebih luas. Saudara-saudara, tema ini diambil dari Yesaya 54 ayat yang kedua. Mari kita membacanya bersama-sama. Bisa di next. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah talinya, tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, apa yang saudara pikirkan? Camping. Benar? Healing. Kita mau camping nih ya, mau healing-healing karena bicara soal kemah ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang dibutuhkan untuk bangun sebuah tenda di zaman kuno? Jadi kalau kita misalnya seperti saya ingin mempersiapkan khotbah itu penting sekali untuk mempersiapkan sebuah pertanyaan yang tepat dari teks yang dibaca atau yang akan dikhotbahkan. Sama seperti kita buat tesis, buat artikel, yang lagi kuliah pasti tahu, Abed. Untuk menemukan sebuah karya ilmiah, membuat sebuah karya ilmiah, yang paling penting itu adalah pertanyaannya. Pertanyaanmu apa? Dosen saya bilang, pertanyaanmu apa? Pertanyaan utama itu apa? Kalau kamu sudah punya pertanyaan utama, maka akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mendukung. Jadi dalam sebuah artikel biasanya itu ada pertanyaan utama, pertanyaan-pertanyaan pendukung, lalu ada metodologi, dan dengan itu kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi ketika kita baca teks ini, saudara-saudara, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkan tenda tempat kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan tali kemahmu dan pancangkan kokoh-kokoh patok-patokmu. Maka pertanyaan utama di sini sebenarnya adalah kenapa ada perintah seperti ini di Yesaya 54 ayat 2 itu. Tetapi sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaan pendukung yang lain. Misalnya, apa yang dibutuhkan untuk bangun sebuah tenda di zaman kuno? Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ya, yang suka camping atau yang pernah camping minimal, atau paling tidak pernah ikut pramuka. By the way, saya ini sampai Penggalang ya. Kalau pramuka Penggalang aja bangga gitu ya. Ya, belajar Morse, tali-tali gitu. Udah pernah camping lah waktu pramuka ya, SMP. Apa yang dibutuhkan untuk bangun sebuah tenda di zaman kuno, bahkan di zaman sekarang ya? Yang pertama yang dibutuhkan itu adalah tanah datar. Itulah yang disebut lapangkanlah tempat ya. Jadi itu bukan tendanya, baru tempat. Lapangkanlah tempat kemahmu. Jadi ini bicara place untuk tenda itu dibangun. Jadi yang dibutuhkan itu tanah datar. Kemudian yang dibutuhkan tentu kain tendanya. Itu yang disebut bentangkan tenda tempat kediamanmu. Setelah ada tanah datarnya, lalu ada bentangkan tenda. Lalu panjangkan talinya. Nah, maka kita perlu menarik tali. Walaupun tenda-tenda sekarang, tenda-tenda portable yang nggak perlu pakai tali karena sudah ada rangkanya gitu ya. Cuma ini kan tenda zaman kuno ya, tenda terpal gitu lah kalau di zaman sekarang. Itu harus pakai tali, saudara. Dan talinya nggak boleh dihemat-hemat, harus dipanjangkan dalam hal ini supaya nanti dia menjadi bisa diikat di banyak patok ya, dan bisa panjang juga untuk kasus-kasus tenda yang besar. Kemudian yang tentu dibutuhkan adalah kayu pasak. Pancangkan kokoh patokmu.
Dan ini butuh beberapa pasak atau patok, saudara. Nah, sebenarnya saya mau putarkan satu video, cuma saya khawatir nanti kena copyright. Jadi tidak jadi. Jadi nanti saudara cari aja bagaimana membuat tenda di zaman kuno. Klik aja di YouTube, nanti saudara temukan ada satu penelitian yang memperlihatkan bagaimana orang zaman kuno membangun tenda. Mereka membuatnya, diberitahu awal mula membuat kain tenda di zaman kuno itu mereka ambil bulu unta, ya, dipotong-potong, digunting-gunting bulu unta, bulu kambing digunting-gunting, terus yang bulu-bulu pendek seperti rambut ini ada satu alat mereka sasak-sasak seperti ini, saudara, dan itu nanti disambung-sambung entah bagaimana jadi tali panjang. Begitu jadi tali panjang, kemudian mereka mulai buat di tanah, ada kayu di sini, ada kayu di sini di atas tanah seperti ini. Kemudian mereka mulai tarik talinya itu, dan lalu mulai buat anyaman seperti biasa saudara lihat orang buat tikar atau lihat anyaman-anyaman seperti itu. Nah, itu dari kulit binatang, tenda-tenda zaman dulu. Maka jadilah kemudian tenda-tendanya. Bagaimana mereka membangun tendanya, dipasang talinya, nanti saudara cari saja ya. Bagaimana orang membuat tenda di zaman kuno, saudara klik aja di YouTube, ada itu. Nah, jadi pertanyaan utamanya pertanyaan pendukungnya sudah terjawab. Apa yang dibutuhkan untuk bangun tenda di zaman kuno? Maka pertanyaan utama yang saya mau kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini adalah kenapa ada perintah seperti di Yesaya 54 ayat 2. Apa makna dan prinsip-prinsip yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan pelayanan gereja maupun kehidupan pribadi kita masing-masing? Ini adalah inti dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menemukan bagaimana ada perintah ini, tentu kita mesti mengerti konteks Yesaya. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya pernah sampaikan dalam seri kitab Yesaya waktu khotbah tentang Natal, ada 3 pembagian kitab Yesaya. Yang pertama ada yang disebut proto Yesaya atau bagian Yesaya yang pertama. Nggak usah bingung dengan istilah proto, deutero, trito itu saudara ya. Pokoknya proto pertama, deutero kedua, trito ketiga ya. Proto Yesaya itu Yesaya pasal 1 sampai 39 yang tema besarnya adalah penghakiman atas Israel dan bangsa-bangsa. Di situ ada konteks Immanuel nanti yang saya sudah pernah jelaskan. Lalu ada ya bagian kedua yang disebut Deutero Yesaya, itu Yesaya 40 sampai 55. Nah, ini bicara pengharapan dan pemulihan. Ini pada konteks pembuangan di Babel. Kemudian ada yang namanya Trito Yesaya, itu Yesaya 56 sampai 66, itu pemulihan secara total yang nanti akan terjadi di langit baru dan bumi yang baru. Nah, jadi saudara-saudara, Yesaya pasal 54 ayat 2 ini, lapangkanlah tempat kemahmu, itu ada di Deutero Yesaya, yang secara tema besar bicara pengharapan dan pemulihan. Dan ini bicara pada orang-orang yang berada di konteks pembuangan. Mereka ada di Babel saat itu. Yesaya 40 sampai 55 Deutero Yesaya itu terbagi lagi jadi 2. Kalau saudara perhatikan di Alkitab buku LAI, saudara perhatikan Yesaya pasal 40 sampai 48 itu ada satu tema besar diberi judul LAI. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Dalam bahasa Inggris, God's people are comforted. Jadi ada keselamatan untuk bangsa yang ada di dalam pembuangan karena mereka sudah ada di Babel saat itu. Itu pasal 40 sampai 48. Nah, pasal 49 sampai 55 itu bicara hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. The servant, the light to the Gentile. Jadi, hamba Tuhan yang menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi poin saya adalah Yesaya 54 ayat 2 ini adalah bagian dari nyanyian sang hamba itu. Kalau saudara pegang Alkitab buku atau mungkin di Alkitab elektronik ada juga, itu Yesaya 49 itu judul baru lagi. Ya, atau ada pembagian yang kedua dari Deutero Yesaya. Yang pertama 40:48, yang kedua 49:55. Itu LAI sudah bagi begitu ya. Jadi ini bicara hamba Tuhan
yang kemudian bermazmur di sini atau menyanyikan sebuah nyanyian yang berupa ayat-ayat ini. Maka nanti kita temukan sampai nyanyiannya di Yesaya 54 ayat 2 itu. Coba saudara perhatikan Yesaya 49 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Nah, ini perkataan sang hamba itu, ya. Tuhan Yahweh telah memanggil aku. Ini ya nubuatan mesianik tentang Mesias yang berkata kepada sang Yahweh, dalam hal ini Bapa. Jadi ini secara profetik ini adalah perkataan Tuhan Yesus, ya. Lalu Yesaya 51 ayat 1, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Jadi ada perintah dengarkanlah, dengarkanlah. Yesaya 52 ayat 1, terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Lalu sampai di pasal 54 ayat 2, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jadi ini perkataan sang hamba kepada bangsa yang ada di dalam pembuangan yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Bisa tangkap sampai sini? Perkataan Yesaya yang merupakan perkataan profetik dari sang hamba Mesias kepada bangsa yang ada di dalam pembuangan, dalam hal ini bangsa Israel. Kamu akan segera dipulihkan oleh Tuhan, maka lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu. Nah, itu dia konteksnya, saudara. Jadi mulai enak nanti. Lalu pertanyaannya, mengapa ada perintah seperti di Yesaya 54 ayat 2 tadi? Maka kita menemukan jawabnya, karena Tuhan mau memulihkan mereka. Saudara-saudara, pemulihan yang Tuhan mau berikan kepada bangsa yang terbuang ini digambarkan dengan orang atau ibu yang mandul yang akan segera punya banyak anak. Nah, dan untuk itu, karena ibu yang mandul ini dulu rumahnya kecil, tidak perlu punya rumah besar karena anaknya nggak ada. Sekarang Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau berikan ibu yang mandul ini anak-anak. Maka harus disiapkan kamar-kamar, disiapkan rumah yang lebih besar. Dan untuk itu dalam kasus ini tendanya yang besar harus dibangun. Sampai sini bisa ngerti, amin? Itulah yang disebut lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu. Nah, begini caranya kita baca Alkitab, saudara. Harus dipelajari dan ini harus dijelaskan memang oleh orang yang belajar. Jadi sederhananya begini, banyak anak butuh tenda yang lebih besar. Kalau saudara mau pergi camping tenda yang kecil, anak-anak saudara 5, 4, mana bisa tenda yang kecil, saudara? Ya, harus tenda yang besar. Tapi kalau saudara pergi berdua saja dengan istri atau dengan keluarga kecil, anak 2 atau anak 1, mungkin tendanya biasa aja. Makanya tenda pengungsi itu besar-besar. Kenapa? Karena banyak orang di dalam tenda pengungsi itu. Satu tenda bisa puluhan orang, ya. Jadi semakin besar tenda diperlukan karena orang-orang yang tinggal di tenda itu akan semakin banyak. Nah, pada kasus ini saudara-saudara, kita mengerti kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ayat kan 54 ayat 2 ini, lapangkanlah tempat kemahmu itu. Maka kalau kita baca ayat 1, bisa di next, kita baca bersama-sama, 1, 3. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Berarti dia lahir dari mana itu, Pak? Ini kan gambaran, saudara, bahasa metafora. Yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak. Lalu ayat kedua, lapangkanlah tempat kemahmu. Saya sengaja kasih kecil karena kita sudah baca. Lalu ayat yang ketiga, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu. Nah, tadinya mandul, sekarang keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Sebelum mereka punya tempat bangsa-bangsa, mereka harus tinggal di kemah. Dan kalau anaknya banyak,
kemahnya harus besar. Dan keturunanmu itu akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saudara pasti bingung, kota-kota sunyi ini apa? Yerusalem dan sekitarnya. Kenapa? Karena mereka dibuang ke Babel. Beberapa orang saja di Yerusalem yang tinggal, tidak semuanya habis. Ada orang Yahudi yang tetap tinggal di Yerusalem. Sehingga nanti tradisi Yahudi itu jadi dua, tradisi Yahudi pembuangan, diaspora, dan tradisi Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Makanya nanti ada kitabnya yang sedikit berbeda di dalam sejarah Israel, saudara. Kebiasaan-kebiasaan Yahudi di pembuangan beda dengan kebiasaan Yahudi yang tinggal tetap di Yerusalem. Jadi kota-kota sunyi itu maksudnya Yerusalem dan sekitarnya, karena orang Yahudi kurang di situ, banyaknya di diaspora. Maka mereka akan kembali memperoleh tempat bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota yang sunyi. Artinya dipulihkan kembali ke Yerusalem. Dari pembuangan akan kembali ke Yerusalem, bangun bait suci di situ dan berbangsa lagi di situ. Seperti itu, saudara. Ini nubuatan pemulihannya. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit ayat yang itu. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak. Berarti dia selingkuh sama banyak orang. Nggak gitu maksudnya, saudara. Ini bahasa metaforis, ya, metafora. Ayat itu dijelaskan di ayat 5 misalnya. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Semua ini bahasa puitis, bahasa metafora untuk menunjukkan pemulihan akan segera terjadi setelah pembuangan di Babel. Itu maksudnya. Waktu mereka di Babel digambarkan seperti Tuhan meninggalkan mereka, sesungguhnya tidak. Tapi digambarkan begitu, seperti suami yang meninggalkan istrinya. Tapi kemudian tidak selamanya aku meninggalkan engkau, karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Artinya kupulangkan engkau kembali ke Yerusalem untuk bangun bait suci kembali di situ. Nah, ini pemulihan atau pemulangan dari Babel ke Yerusalem yang kemudian terjadi karena Raja Koresi, saudara. Nanti saudara lihat sejarahnya lagi. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari sini, saudara? Yesaya 54 ayat 2 ini bicara soal persiapan, memperbesar kapasitas, meluaskan hati untuk sesuatu yang besar yang akan terjadi. Dalam konteks ini adalah pemulihan untuk Yerusalem, untuk bangsa Israel. Lahirnya banyak anak-anak dari bangsa Israel secara khusus yang akan menguasai bangsa-bangsa. Sehingga perintah lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Itu bicara kamu harus punya persiapan, perbesar kapasitasmu, luaskan hatimu untuk sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidupmu. Kalau kita perhatikan sekarang Yesaya 54 ayat 2 tadi, lapangkanlah tempat kemahmu, lapangkanlah. Dalam bahasa Inggris enlarge atau memperbesar. Kalau dulunya tempat tendanya itu tanahnya kecil, sekarang harus perbesar. Karena tendanya harus besar, maka tanah tempat tenda itu dibangun harus besar. Secara konteks, orang Israel dalam hal ini harus bersiap untuk dapat menerima orang-orang bukan Yahudi yang akan berduyun-duyun datang kepada mereka dalam jumlah besar dan ingin bergaul dengan mereka. Jadi lapangkanlah tempat kemahmu itu bicara orang-orang Israel harus bersiap untuk menerima orang-orang bukan Yahudi yang akan bergabung dengan mereka dan ingin bergaul dengan mereka. Sebab Yahweh bukan hanya Yahweh bagi orang Israel, Dia Yahweh untuk bangsa-bangsa. Terus apa yang bisa kita terapkan di dalam pelayanan dan kehidupan pribadi kita, saudara? Dalam pelayanan dan kehidupan pribadi, kita harus memiliki visi dan perspektif yang luas.
Untuk bangun sesuatu dalam hidup ini kita memerlukan lapangan. Tanahnya itu perlu dipersiapkan, saudara. Bagaimana kita mau bangun sebuah bangunan kalau tanahnya belum ada? Pak Indah pengerti sekali hal itu. Ya Pak Indah. Ya, beli tanah sebelum bangun. Kalau tidak beli tanahnya ya nggak bisa. Jadi harus dipersiapkan tanahnya, dan tanahnya kalau kamu mau bangun tenda yang besar, tanahnya harus besar. Maka kalau mau besar, tanahnya harus besar. Mau buat kemah yang besar, tanahnya harus besar. Ini bicara kita harus besarkan hati untuk sesuatu yang besar yang akan dibangun di atasnya. Lapangkanlah tempat kemahmu. Kalau saudara ingin Tuhan berkarya dengan lebih luas lagi dalam kehidupan saudara, saudara harus persiapkan hati saudara untuk siap digarap oleh Tuhan dengan lebih besar lagi. Ibarat hati kita itu ada kafling-kaflingnya, saudara. Ini kafling untuk kesenangan dunia saya, ini kafling saya siapkan untuk Tuhan. Gitu ya. Kita sering bagi nih 50% untuk Tuhan, 50% untuk kesenangan saya pribadi. Kalau kita mau lihat Tuhan terus bergerak di dalam kehidupan kita dengan lebih luas, maka kita harus lapangkan, biarkan Tuhan bekerja secara sepenuhnya di tanah hati kita. Supaya lewat hidup kita dia mau bangun tenda yang lebih besar lagi. Kemudian saudara, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Dalam bahasa Inggris stretching, renggangkan. Seperti merenggangkan tirai gorden, ya itu dari bahasa Ibraninya begitu ya. Tirai atau gorden, seperti gorden di belakang itu saudara ya. Itu kan kalau dikasih gini jadi nggak stretching. Begitu di stretching dia bisa menutupi apa yang ada di luar jendela. Jadi bentangkan tenda tempat kediamanmu, kita harus merenggangkan kain tenda itu. Seperti kita merenggangkan kain untuk jendela panggung. Begitu juga kita membentangkan tenda kita. Dalam hal ini perlu banyak ruang atau space atau cara untuk menampung anak-anak non-Yahudi yang akan datang pada konteks orang Yahudi ini. Bagaimana mereka mau menjadi suatu bangsa yang besar? Firman Tuhan datang kepada orang Israel, kamu harus siap nerimo, kalau orang Jawa, nerimo orang-orang non-Yahudi. Kamu harus siap terima orang-orang non-Yahudi. Kalau kamu mau jadi bangsa yang besar, kamu nggak bisa jadi bangsa yang terisolasi. Kamu harus jadi bangsa yang siap menerima orang-orang yang akan datang kepadamu. Dalam hal ini saudara, seringkali kita perlu perbesar atau space, ruang yang lebih dari sebelumnya, lebih dari yang biasanya. Kita perlu siapkan space dalam hidup kita untuk kita keluar dari ruang yang biasanya. Dulu biasanya besarnya segini, sekarang kenapa harus lebih besar? Kenapa? Karena Tuhan mau bawa orang-orang ke dalam kemahmu. Seperti seorang wanita, kalau dia tutup pintu rapat-rapat untuk laki-laki masuk dalam hidupnya, dia nggak pernah bisa dapat pacar tuh. Tapi kalau dia mulai buka, ya tentu nggak jual murah. Dia mulai buka untuk laki-laki ada di dalam hidupnya, maka dia mulai bangun relasi. Tentu tetap ada seleksi di dalamnya, tapi dia harus mulai buka batasan-batasannya, saudara, lebih dari yang biasanya. Dengan kata yang lain, kita tidak boleh mental block. Bahasa orang-orang kerennya sekarang di dunia bisnis biasanya, jangan mental block. Kita perlu perluas batasan kita, saudara. Dalam hidup ini ada banyak momen Tuhan mau kita memperluas batasan kita. Kita harus perluas cara berpikir kita. Dan menariknya di dalam Alkitab ini adalah perintah. Itulah makna dan prinsip yang bisa kita pelajari ketika Tuhan memerintahkan bangsa Israel melalui nyanyian Sang Hamba ini. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu. Harus ada enlarge, harus ada stretching yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mau bekerja di dalam hidup kita, kita harus membiarkan diri kita untuk
diperluas oleh Tuhan. Dan kita juga harus memperluas batasan kita dan perluas cara berpikir kita. Kita harus belajar melihat keluar, saudara, memiliki perspektif yang luas supaya kita tidak mentok di situ-situ saja. Kita perlu renggangkan batasan kita. Dalam banyak kasus pelayanan dan kehidupan ini, kita harus siap untuk sesuatu yang begini, saudara. Nggak biasanya begini. Seringkali kita ngalamin kan, nggak biasanya begini, nggak nyaman saya. Kalau kita rasain nggak biasanya begini, nggak nyaman saya, mungkin Tuhan sedang mau ajar kita untuk keluar dari comfort zone kita. Tuhan ajar kita untuk sedang memperluas kapasitas kita, untuk merenggangkan diri dan belajar untuk menerima segala yang terjadi dan tetap berjuang di dalamnya. Gak biasanya begini. Nah, ketika saudara mengalami sesuatu yang gak biasanya begini, mungkin saja Tuhan sedang ingin berkarya dalam hidup saudara untuk memperluas kapasitas hati saudara dan memperluas cara berpikir saudara. Itu yang disebut jangan mental block. Kita harus belajar menerima sesuatu yang gak biasa. Saudara tahu orang Yahudi itu sangat eksklusif. Mereka merasa diri mereka orang nomor satu, bangsa nomor satu pilihan Tuhan. Itu sebabnya mereka menganggap bangsa lain lebih rendah daripada mereka. Dan ketika Tuhan suruh bentangkan tenda untuk ruang yang lebih besar orang non-Yahudi masuk, mereka bisa bilang begini, gak biasanya gini. Kita kan bangsa yang eksklusif, gak biasanya gini. Kenapa saya harus terima orang non-Yahudi? Gua gak makan babi, dia makan babi gitu. Ya kan, gak biasanya gini. Kenapa gua harus bergaul dengan mereka? Tuhan bilang bentangkan tenda kediaman. Saudara dapat sesuatu dari sini, amin. Yang saya sedang ingin saudara tangkap adalah prinsip-prinsip, makna yang merupakan prinsip dari perintah Tuhan kepada bangsa Israel yang bisa kita terapkan untuk kehidupan pribadi kita dan kehidupan pelayanan kita. Selanjutnya, janganlah menghematnya. Panjangkan tali-tali kemamu, do not hold back. Jangan tahan, lengthen, perpanjanglah, jangan tahan. Seringkali kalau ketika Tuhan menyuruh kita untuk sesuatu yang lebih besar, maka pengorbanan yang lebih besar itu diperlukan. Sebab pengorbanan diperlukan untuk sesuatu yang lebih besar. Dulu kita berkorban segini, dapat hasilnya begini. Sekarang berkorban yang lebih besar, dapat hasilnya yang lebih besar. Dulu kita siapkan waktu untuk ngerjain ini segini, maka hasilnya begini. Sekarang kita siapkan waktu yang lebih intens, maka hasilnya bisa lebih terkonsentrasi dan lebih besar, saudara. Tentu tidak selamanya kita harus mengerjakan dalam waktu yang lama, sebab kalau kita biasa, kita bisa mengerjakan lebih instan. Tetapi untuk itu semua diperlukan waktu bertahun-tahun. Orang bilang kamu lakukan 1 kali, kamu baru belajar. Lakukan 2 kali, 3 kali, maka kamu mulai terbiasa. Lakukan berulang-ulang, maka engkau jadi ahli. Amin. Artinya apa? Ada pengorbanan, ada waktu yang diperlukan untuk sesuatu yang lebih besar. Saya merasakan di dalam kehidupan saya, dalam pengetahuan saya, ketika saya belajar, mempunyai banyak waktu untuk membaca, untuk meriset, saudara, maka mulai tertambah itu. Tetapi kalau saya santai-santai, tidak membaca, tidak belajar, tidak sediakan banyak waktu, ya gitu-gitu aja. Dan saudara bisa merasakan itu, saudara. Jadi diperlukan pengorbanan yang lebih besar, waktu yang lebih banyak, modal yang lebih banyak untuk sesuatu yang lebih besar. Sebab makin besar tenda, makin banyak tali yang perlu kita pakai. Kalau dulu mungkin biasa dibutuhkan tali 1 meter saja, 2 meter. Begitu tendanya lebih besar lagi tendanya. Bahkan talinya harus tali yang lebih kuat, sebab dia harus menopang tenda yang lebih berat. Apalagi tenda zaman dulu itu tenda kain yang terbuat dari kulit binatang, bulu binatang, seperti yang saya cerita tadi, ya. Dan itu pasti berat. Beda dengan tenda-tenda portable kita sekarang ini yang tipis, sudah anti air gitu karena teknologi. Kalau dulu kain, saudara. Dan kebetulan memang jarang musim hujan, karena tenda-tenda itu kebanyakan tenda-tenda untuk padang gurun, saudara. Jadi itu berat sekali. Nanti kalau saudara lihat di YouTube ya,
tenda, ya, ancient tent, saudara ketik di YouTube gitu, ancient tent gitu bahasa Inggris, tenda kuno. Bagaimana mereka membangunnya, saudara akan lihat itu. Ya, tendanya itu berat, mereka harus gulung saja tendanya itu, angkat di unta. Dan ada satu video yang saya lihat, begitu untanya dilepasi dari tenda yang mereka angkat, kayaknya senang itu untanya, karena berat sekali pasti tendanya itu. Tendanya besar itu harus diangkat 2 orang, saudara. Ya, digulung seperti kita gulung terpal biasa. Tapi ini lebih berat karena dia kain dari bulu hewan. Diangkat dan ditaruh di unta untuk mereka move nomaden dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan menariknya juga ini bicara tenda, bukan rumah permanen. Ya. Jadi ini bicara kita nomaden, ya, bicara kita harus terus bergerak selama ada di muka bumi ini. Sebab kalau kita masih ingat pelajaran tentang kitab Yesaya itu dimulai dari city, kota, dan dimulai diakhiri dengan langit baru dan bumi yang baru. Kalau Kejadian dimulai dengan garden, taman. Lalu janji Tuhan berkembang menjadi pemulihan kota. Dan kemudian di kitab Wahyu diperluas lagi menjadi langit baru dan bumi yang baru. Maka di Wahyu 22 ada langit baru dan bumi yang baru serta Yerusalem baru itu. Nah, selama di bumi ini pekerjaan kita adalah membuat tenda yang lebih besar. Kenapa? Karena bukan tempat tinggal permanen di sini. Tapi kita tetap harus bekerja, berkarya, melayani Tuhan di bumi ini. Makanya dibilangnya tenda. Menarik ya? Ya, tetapi di Yesaya itu dibuat permanen, city, Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru. Tapi selama proses menerima orang-orang non-Yahudi, mereka tidak dibuat kota, dibuatnya tenda yang lebih besar. Karena kehidupan di dunia ini sementara, yang permanen itu nanti di sorga. Tapi bukan berarti sementara kita tidak bekerja, tidak berkarya, dan tidak memperluas tenda kita. Kita tetap perlu memperluas tenda kita walaupun ini hanya sementara. Itu sebabnya kita disebut pendatang dan perantau di bumi. Nah, ini banyak sekali aplikasinya lagi, saudara. Tapi poin saya pagi hari ini adalah jangan menghemat, panjangkan talinya. Pengorbanan dibutuhkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika kita mulai memperluas kapasitas hati kita, kapasitas cara berpikir kita, kita mulai berpikir besar, maka ada pengorbanan yang harus dilakukan. Entah itu waktu, entah itu uang, entah itu kemampuan yang harus kita lebih kembangkan lagi, saudara. Atau bahkan mungkin relasi yang harus kita putus, relasi yang harus kita sambung, relasi yang harus kita lebih intens lagi. Ya, tergantung kasus apa yang Tuhan sedang karyakan dalam hidup saudara. Yang terakhir, pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ini bicara strengthen, memperkuat. Untuk dapat menopang beban yang besar, tenda yang besar, yang berat, yang akan ditiup oleh angin gurun itu, saudara, maka dibutuhkan kayu yang kuat, kayu yang besar. Kalau saudara lihat di YouTube seperti yang saya bilang tadi, ya, ancient tent itu, bagaimana cara mereka membangunnya, ada kayu pohon khusus juga yang memang ditemukan biasa di tempat mereka jalan untuk jadi patok-patoknya. Untuk dapat menopang beban besar yang akan ditanggung oleh tenda yang diperbesar itu, kita perlu memperkuat tiang atau pancang atau patok-patoknya. Nah, kita bukan hanya perlu doktrin yang kuat, saudara, amin. Kita perlu patokan, tapi itu bukan hanya bicara doktrin yang kuat, tapi juga karakter yang kuat. Itulah prinsip yang bisa kita dapatkan ketika Tuhan memerintahkan Israel, pancangkan kokoh patokmu. Ketika engkau harus bergaul dengan orang non-Yahudi, pemahamanmu harus kuat, karaktermu harus kuat, supaya engkau tidak tercemar dengan kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi bukan berarti kamu tidak bergaul dengan mereka. Tuhan akan bawa bangsa-bangsa itu, dan supaya mereka bisa mengenal Allah Yahweh seperti engkau mengenal Yahweh, maka harus perkuat doktrinmu dan perkuat karaktermu sebagai bangsa pilihan Tuhan. Jadi seperti itu, saudara, kepada kita semua. Dan karakter serta doktrin yang kuat kita dapatkan dengan relasi kita dengan Tuhan yang lebih intim lagi. Relasi kita dengan firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah baca Alkitab, gimana
kita mau punya karakter yang kuat. Saya punya tips untuk kita semua, cobalah baca terjemahan yang lain supaya saudara bisa punya banyak perspektif. Kalau saya naik kereta, misalnya lagi ke Jakarta, di kereta saudara, saya ngisi waktunya baca Alkitab tuh. Tapi yang saya baca bukan terjemahan TB lagi, biar nggak bosan. Kita harus jujur juga, baca Alkitab kadang ada bosannya, karena kayaknya kita udah hafal gitu. Bukan bosan dalam pengertian benci, tapi sudah kita hafal gitu. Walaupun saya mengerti Tuhan bicara dalam hal yang baru, tetapi kita juga manusia yang membutuhkan sesuatu yang fresh, maka kita baca dari terjemahan lain. Terkadang saya ambil terjemahan bahasa Inggris, saya baca. Untuk walaupun kadang tidak semua kata saya ngerti karena saya nggak jago bahasa Inggris, tapi saya mulai dapat perspektif yang baru, saudara. Terjemahan bahasa Indonesia cukup banyak yang variasi. Terjemahan firman Allah yang hidup, terjemahan sederhana Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari, sama saja itu. Kemudian versi mudah dibaca. Ada beberapa terjemahan lain. Bahkan sekarang LAI sudah menerbitkan terjemahan tahun 2023, terjemahan baru. Ya, ada beberapa kata yang diubah. Saya kemarin sudah dikasih Alkitabnya oleh seorang hamba Tuhan di Jakarta. Alkitab terjemahan LAI yang baru di launching beberapa waktu yang lalu. Ya. Rata-rata sama aja seperti terjemahan TB, cuma ada beberapa kata yang diubah, ya katanya. Misalnya seperti sakit kusta itu diubah, ya. Lalu doa Bapa kami itu diubah sedikit di bagian yang paling akhir, ya. Di bagian sebab engkaulah yang mempunyai kerajaan dan daripada, bukan yang lepaskanlah kami daripada yang jahat, ya kan? Lepaskanlah kami daripada yang jahat diganti lepaskanlah kami dari yang jahat, padanya dihilangin, ya. Jadi nggak terlalu ya, yang jelas bukan hal-hal yang prinsip, hanya perbaikan tata bahasa terkadang. Nah, saudara perlu baca banyak terjemahan supaya saudara lebih menyukai firman dan lebih mencintai firman, dan itu membangun karakter yang kuat, saudara. Membangun doktrin yang kuat juga untuk kita. Jadi kalau saudara lagi waktu luang, selain mungkin saudara perlu belajar hal yang lain, pastikan saudara baca firman Tuhan dari berbagai terjemahan, ya. Itu akan menolong saudara. Itu pengalaman saya pribadi yang saya bagikan kepada saudara. Jadi relasi kita dengan Tuhan, firman-Nya, dengan keluarga itu memperkuat karakter kita. Banyak orang jago di perusahaan, jago di pelayanan, tapi di keluarga dia nggak jago. Saya juga heran kadang. Banyak bos-bos bisa manajemen perusahaannya, tapi dia nggak bisa manajemen keluarganya. Cukup heran, ya. Tapi itulah kenyataannya, faktanya begitu. Sebab keluarga itu penting sekali. Kalau di keluarga nggak beres, di pelayanan mungkin bisa kelihatan berhasil, tetapi sesungguhnya tidak berhasil. Ada banyak hamba Tuhan yang di keluarganya hancur sebenarnya, tapi di pelayanan kelihatan berhasil. Kenapa? Karena anggota-anggotanya mendukung. Dia cuma datang khotbah, teman pelayan-pelayannya sudah termanajemen dengan baik. Jadi dia tinggal datang khotbah saja. Apalagi kalau sudah gereja besar, semua pelayannya dikasih persembahan kasih. Jadi kalau macam-macam bisa dituntut tuh. Gitu ya. Kalau kita di sini semuanya serba sukarela melayani Tuhan. Ya, kalau sudah di manajemen bagus, saudara, semuanya hamba Tuhannya mah tinggal datang khotbah aja. Di sini hamba Tuhan sambil main keyboard sambil untung sudah ada Aweng bantu-bantu sama beberapa hamba Tuhan, ya. Kalau dulu saya semua siapin sendiri, saudara. Ya, gampang sekali untuk terlihat berhasil di depan orang lain, terutama bagi pendeta-pendeta seperti kami ini, saudara. Tetapi apakah di keluarga berhasil, itu masalahnya. Maka pancangkanlah kokoh patokmu adalah sebelum kamu berhasil keluar sana, sebelum Tuhan bawa orang-orang supaya mengisi tendamu yang luas itu, yang besar itu, pastikan tendanya kokoh. Jangan sampai orang sudah banyak datang, tendanya rubuh. Karena apa? Karakternya nggak kuat, dasarnya nggak kuat, doktrinnya nggak kuat. Sudah bisa tangkap yang saya maksudkan? Amin. Ada banyak orang sudah berhasil di bisnis, di usaha, tapi ternyata keluarganya hancur. Kenapa? Dia nggak bangun dasar yang kuat di rumah tangganya. Jadi di rumah tangga itu penting sekali dibangun dasar yang kuat, supaya waktu Tuhan berkati kita dengan bisnis, dengan pelayanan yang lebih besar, kita bisa punya kemampuan untuk bertahan dari segala angin-angin
godaan yang bisa merobohkan tenda hidup kita. Amin, saudara. Bukan hal yang asing lagi, bukan rahasia lagi. Banyak pria yang begitu duitnya mulai banyak juga wanita simpanannya. Ya kan? Begitu dia mulai diberkati Tuhan, bahkan pendeta-pendeta begitu juga. Ketika pelayanannya mulai besar, mulai dia korupsi. Ketika duit gerejanya mulai banyak, mulai dia korupsi. Kenapa? Dasarnya nggak kuat, karakternya nggak kuat, saudara. Jadi Tuhan mau kita bukan hanya bentangkan tenda, besarkan, luaskan kapasitas kita, tapi Tuhan mau kita pastikan itu terpancang dengan baik untuk menopang bangunan yang kita bangun itu, yang semakin diperluas karena perintah Tuhan itu, dan supaya itu bisa menampung baik-baik orang-orang yang Tuhan bawa ke dalam tenda itu. Bagaimana saudara bisa kuat ketika saudara menerima berkat Tuhan? Nah, ini pertanyaannya agak aneh, tapi ini benar, nggak salah ngomong saya. Bagaimana saudara bisa tetap kuat waktu terima berkat Tuhan? Saudara nggak salah dengar. Pertanyaannya bukan bagaimana saudara tetap kuat waktu terima ujian dari Tuhan, bukan hanya itu. Ya, itu sudah benar juga pasti. Tapi pertanyaan saya saat ini, bagaimana saudara bisa tetap kuat waktu terima berkat dari Tuhan? Maka saudara harus tancapkan karakter yang kokoh, supaya ketika engkau terima berkat Tuhan, cintamu tidak kepada berkat itu, tapi tetap kepada Tuhan yang memberi berkat itu. Amin. Saudara paham yang saya maksudkan? Amin. Ada banyak orang waktu muda, wah, dia cinta Tuhan, dia bantu pelayanan, begitu Tuhan berkati, dia lupa, sudah malas mulai gereja, malas mulai persekutuan, saudara, dan lain-lain. Jadi kita harus pastikan karakter kita, kecintaan kita kepada Tuhan itu kuat. Amin. Cinta kita kepada sesama, ujian kehidupan juga akan membentuk karakter kita menjadi lebih kuat, saudara. Ini yang disebut pancangkan kokoh patokmu. Saya berharap saudara tetap mengikuti pelajaran setiap hari Rabu. Kalau saudara tidak ikut live-nya, dengarlah yang saya upload itu nanti, yang saya sudah live itu setiap hari Rabu. Itu saya persiapkan seharian, saudara. Ya, bahkan kadang lambat mulai itu karena saya masih persiapkan itu, kasih bagus lagi semuanya. Makanya kadang mulai 8:30. Jadi hamba Tuhan saudara ini serius mempersiapkan itu. Ya, bukan persiapan 1-2 jam ya udah selesai gitu. Seperti khotbah ini sudah direnungkan berhari-hari, dieksekusi sampai tadi pagi. Jadi sesuatu yang dipersiapkan. Jadi kalau saudara tidak mendengarnya, itu sayang sekali. Saudara akan kelewatan banyak berkat firman Tuhan. Jadi pastikan saudara tonton ya apa yang saya sudah upload kepada saudara-saudara di YouTube, supaya saudara bisa banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Saya merindukan dan saya percaya Tuhan akan berkati kehidupan saudara, tapi saya akan sedih ketika Tuhan berkati saudara, karakter saudara tidak sedang kuat. Itu bahaya. Karena ujian terkadang bukan hanya penderitaan, tetapi ujian juga adalah sebuah kenyamanan, berkat yang Tuhan berikan. Itu sebabnya kita mesti kuat di dalam firman dan karakter kita. Sebagai ayat penutup, saya ingin bacakan dalam terjemahan The Message, saudara. Sebelum saya akan kasih statement terakhir, kesimpulan. Dalam Yesaya 54 ayat 2 terjemahan The Message dikatakan begini, clear lots of ground for your tents, kosongkan banyak tanah untuk tendamu. Itu yang tadi, lapangkanlah tempat, place-nya, tanahnya dilapangkan dulu. Kalau dia masih berhutan harus diparas dulu, dikasih bersih dulu. Make your tents large, buatlah tendamu itu besar. Kenapa? Karena karena istri yang sebelumnya mandul, Tuhan kasih sekarang tidak mandul lagi, sehingga menghasilkan atau melahirkan anak-anak yang banyak. Dalam hal ini untuk konteks Israel, orang-orang non-Yahudi yang akan disedot, yang akan diserap, yang akan dimasukkan ke dalam umat pilihan Tuhan. Kalau dulu orang Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, sekarang orang-orang non-Yahudi disatukan menjadi umat pilihan Bapa di sorga karena percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita harus buat tenda yang lebih besar.
Spread out, sebarkan. Sebarkan keluar itu tendanya, ya. Jangan disimpan di dalam kantongnya terus. Sebarkan untuk dia terbangun sebuah tenda. Yang ini menarik. Think big. Think big. Berpikir besar. Berpikirlah besar. Kalau kita tidak berpikir besar, bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang besar? Waktu saya SMA, saya ingat sekali guru matematika pernah bilang sama saya, dia pesan, Mesak, kamu bagus ya, kamu harus belajar think big, berpikir besar. Lalu dia kasih saya rekomendasi itu. Ada satu buku yang saudara mungkin tahu, Berpikir Besar, Berjiwa Besar. Kalau nggak salah punyanya John Maxwell tuh. Dia kasih tahu saya. Nanti kamu baca ini ya. Dia kasih lihat judul bukunya, tapi dia nggak kasih pinjam. Dia suruh saya cari sendiri. Berpikir besar, berjiwa besar. Kalau saya nggak salah ingat tuh John Maxwell. Ya. Jadi kita diajar untuk berpikir besar. Gunakan banyak tali, use plenty of rope. Gunakan banyak tali, jangan menghemat, saudara. Drive the tent packs deep. Dorong pasak tenda dalam-dalam supaya dia kuat. Kalau cuma pukul satu kali, tek, diikat dengan tali, oke, bertahan 1 jam, 2 jam, 3 jam, rubuh mungkin. Jadi harus dipatok dalam-dalam supaya dia kuat. Pak Dolok mengerti itu karena dia orang konstruksi. Pasaknya harus dalam. Bangun yang lebih tinggi, fondasinya harus lebih dalam. Kalau bangunan didesain 2 tingkat terus dibangun 3 tingkat, hancur karena fondasinya nggak kuat, nggak dalam ya. Jadi pasaknya itu penting, yang menjadi dasar untuk tenda itu dibangun dengan lebih kuat. Saya mau berikan kesimpulan di akhir khotbah saya ini. So ketika kita bicara tentang bertambah lebih luas, apa yang sedang Tuhan mau kita pelajari ketika kita membicarakan bertambah lebih luas, baik dalam kehidupan pelayanan gereja kita maupun dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Yesaya 54 ayat 2 itu bicara tentang misi. Bagaimana Israel harus siap menerima bangsa-bangsa non-Yahudi. Mereka harus perbesar tempat kemah mereka dan bentangkan tenda mereka dengan lebih besar lagi, dan panjangkan tali-talinya, nggak boleh dihemat, harus banyak pengorbanan, dan tancapkan kokoh patoknya. Prinsip, makna, arti yang praktis yang bisa kita tarik dari Yesaya 54 ayat 2 ini adalah dalam hidup dan pelayanan kita, kita harus siap terima sesuatu yang kita sebut nggak biasanya begini. Nggak biasanya begini tuh. Nggak nyaman untuk saya karena nggak biasanya begini. Ketika kita alami momen nggak biasanya begini, pikirkan ini. Mungkin Tuhan sedang ingin saya memperluas kapasitas saya. Sebab untuk dapat tuaian besar kita harus berpikir besar, dan untuk dapat tuaian besar kita harus memperluas batasan kita. Kita nggak bisa panen 2 hektar kalau batas kita cuma 1 hektar. Amin. Kita harus perluas batasan kita. Saya berharap prinsip-prinsip firman Tuhan ini akan saudara renungkan dan terapkan dalam kehidupan pribadi saudara masing-masing. Dan bersama-sama kita akan bergerak dalam pelayanan di gereja ini untuk memperluas batasan-batasan, menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun untuk Gereja Kemah Injil Indonesia. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk pelajaran yang kami boleh dapatkan dari Yesaya 54 ayat 2 ini. Ketika Tuhan bicara untuk bertambah lebih luas kepada bangsa Israel, untuk mereka menerima bangsa-bangsa non-Yahudi ke dalam tenda yang Tuhan suruh mereka buat untuk lebih diperluas. Kami belajar bahwa dalam kehidupan pelayanan dan pribadi kami harus siap menerima sesuatu yang tidak biasanya.
Tapi biarlah ketika kami mengalami momen atau saat-saat seperti itu, firman-Mu akan mengingatkan kami bahwa Tuhan sedang ingin kami memperluas batasan kami. Tuhan sedang mau kami tidak mental block, untuk kami bisa mengembangkan kapasitas, mengembangkan kemampuan, mengembangkan hikmat yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami masing-masing. Dan bila prinsip-prinsip ini kami dapat terapkan di dalam studi kami, di dalam kuliah kami, di dalam sekolah kami, di dalam pekerjaan kami, dan di dalam keluarga kami, di dalam bisnis dan usaha kami masing-masing. Biarlah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini dapat kami terapkan oleh tuntunan Roh Kudus. Biar kami dapat menjadi orang-orang yang kuat, bukan hanya ketika menghadapi penderitaan, tapi ketika kami menghadapi berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami mau kuat di dalam firman, dalam kecintaan kami kepada pribadi Tuhan, dan di dalam keluarga, dalam relasi kami dengan sesama, dan di dalam pelayanan kami di gereja. Tuhan, tolong kami supaya kami bekerja sama, berkorban bersama-sama untuk membangun pelayanan ini lebih luas, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati kita sekalian. Dirimu, mari sambil mengangkat tangan kita katakan, Tuhan ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Kami siap Tuhan, kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Ini kami siap Tuhan, jadi alat untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.